أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 26 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema teladan wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, dan juga bapak-bapak sebagian yang berhadir yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang teladan mulia dari wanita-wanita yang mulia, dan arti teladan secara bahasa Indonesia adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Teladan dari
wanita muslimah yang mulia, atau teladan bagi wanita muslimah. Teladan sekali lagi artinya adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dan mulia artinya adalah tinggi atau luhur atau bermutu tinggi. Maka ketika kita mengangkat tema teladan bagi wanita muslimah atau teladan mulia bagi wanita muslimah, maksudnya adalah siapa saja wanita-wanita muslimah yang kita contoh dan kita patut tiru sehingga kita menjadi mulia, berkedudukan tinggi, kemudian berbudi luhur dan mempunyai harga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini saya ambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamina Maryamu bintu Imrana wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita sealam semesta adalah Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Asiyah istri Fir'aun. Inilah 5 teladan yang kita ingin pelajari, sehingga jika diteladani, dicontoh, ditiru oleh para wanita muslimah secara khusus, mereka akan menjadi khairu nisa'il alamin, wanita paling baik semesta alam. Ditambah lagi dengan satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli qamar ka fadli tharid ala at-ta'am. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, kemudian oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, kemudian oleh Imam Al-Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasai, kemudian juga oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fadlu Aisyata 'ala an-nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah
dibandingkan seluruh wanita, seperti keutamaan makanan as-sarid di atas seluruh makanan, seperti keutamaan makanan as-sarid di atas seluruh keutamaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan as-sarid kira-kira seperti ini contoh makanannya, yaitu makanan yang merupakan makanan paling istimewa di tengah orang Arab pada waktu itu. Makanan yang paling istimewa di tengah orang Arab pada waktu itu. Makanannya adalah seperti ini. Ada daging berbumbu, kemudian dicampur dengan kentang, dicampur dengan bumbu-bumbu. Pada zaman dahulu makanan ini adalah paling afdal dibandingkan seluruh makanan. Nah, dari dua hadis ini kita ambil pelajaran bahwa 5 wanita terbaik sealam semesta sepanjang masa. Inilah role model bagi para wanita muslimah agar menjadi wanita terbaik sepanjang masa sealam semesta, maka hendaklah mencontoh 5 wanita ini. Tadi hadis yang pertama, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta adalah yang pertama, yaitu Maryam bintu Imran. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Asiyah istri Fir'aun. Dan yang kelima adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Inilah wanita-wanita mulia yang merupakan teladan bagi para wanita muslimah di alam semesta ini. Dan mereka inilah teladan sepanjang masa sealam semesta. Tiada ada yang lebih istimewa daripada 5 wanita ini sepanjang masa sealam semesta. Kita akan bahas satu-satu dari hadis ini. Yang pertama, apa yang kita bisa ambil teladan dari seorang Maryam binti Imran? Kalau kita pelajari nasab dari Maryam alaihi salam, maka Maryam binti Imran, dan Imran dan Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kalau kita perhatikan nasab dari Maryam, maka kita akan temui yaitu Maryam
binti Imran. Imran adalah keturunan dari Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam alaihi salam seperti itu nasabnya. Seperti itu nasabnya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam adalah wanita pertama terbaik sealam semesta sepanjang masa. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Wanita paling terbaik sealam semesta sepanjang masa adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Illa Asiyah imra'ati Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Artinya, yang sempurna dari para lelaki sangatlah banyak. Makanya banyak nabi dari para lelaki. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Ini menunjukkan keutamaan Maryam alaihissalam sebagai wanita terbaik sepanjang masa sealam semesta. Begitu juga hadis yang lain riwayat Imam An-Nasai dalam kitab Sunan Al-Kubra, Nasai Al-Kubra, dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris 4 garis di atas tanah. Kemudian beliau bertanya, tadruna ma hadza? Tahukah kalian apa 4 garis ini? Lalu para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryamu ibnatu Imran. Wanita yang paling afdal dari wanita-wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, dan Maryam anak perempuan Imran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan Maryam alaihassalam. Lalu
Apa gerangan yang menyebabkan Maryam alaihissalam menjadi wanita paling mulia sealam semesta sepanjang masa? Yang pertama, Maryam alaihissalam menjadi wanita yang mulia sepanjang masa sealam semesta adalah karena Maryam alaihissalam menjaga kesuciannya. Maryam alaihissalam menjaga kesuciannya. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walam yamsasni bashar. Artinya tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Quran surat Ali Imran ayat 47 dan Quran surat Maryam ayat 20. Ketika Jibril alaihi salam mendatangi Maryam dengan perintah dari Allah untuk meniupkan ruh pada janin di perut Maryam. Maryam alaihissalam berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ini menunjukkan penyebab Maryam alaihissalam menjadi wanita paling mulia sepanjang masa sealam semesta karena beliau sangat menjaga kesuciannya, tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau berkhalwat dengan para lelaki yang bukan mahramnya, atau bertabarruj, menampakkan perhiasan, keindahan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Maryam ayat 20, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Yang artinya Maryam alaihissalam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Ingin menjadi wanita yang paling mulia sepanjang masa sealam semesta, jagalah kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah keperawanan. Ya, keperawanan. Keperawanan artinya adalah wanita yang belum menikah, belum bersetubuh dengan laki-laki, masih murni. Ini perawan. Di zaman yang kita dihadapkan kepada sebuah zaman, menjaga keperawanan adalah sangat sulit. Dan wanita muslimah menganggap
jika sudah tidak perawan adalah sesuatu yang biasa. Nah, ini termasuk daripada hal yang wajib diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, terutama juga para orang tua. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali keperawanannya. Saya garis bawahi baik-baik, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali keperawanannya. Menjaga jangan sampai berzina, jangan sampai bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memperlihatkan perhiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka ini kiat pertama yang kita bisa teladani dari seorang Maryam alaihissalam sehingga bisa menjadi wanita muslimah yang paling mulia di sisi Allah sepanjang masa sealam semesta. Ya, sepanjang masa sealam semesta. Taib. Teladan yang kedua yang kita bisa teladani dari seorang Maryam alaihissalam, yaitu Maryam alaihissalam adalah ahli ibadah. Maryam alaihissalam ahli ibadah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada ayat surat Ali Imran ayat 43, 42, 43. Wa in qalatil malaikah, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah mengutusmu. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, dan ini pendapat para ulama salaf, Maryam berdasarkan ayat ini adalah seorang nabiyah, seorang nabi. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa rijalan." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali laki-laki. Saya ulangi ayatnya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kecuali para lelaki. Nuhi ilaih, kami berikan wahyu kepada mereka. Surat Al-Anbiya ayat 7. Begitu juga surah An-Nahl ayat 43. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul kecuali mereka adalah para lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul kecuali lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Ini semua menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwa Maryam alaihissalam bukan seorang nabi. Kita lanjut. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau dan mensucikan engkau dan mengutus engkau menjadi paling mulia di atas seluruh wanita sealam semesta. Ya Maryamu nuqti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah untuk Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Maryam mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Maryam adalah ahli ibadah. Disebabkan karena Maryam adalah ahli ibadah. Coba kita buka tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Bagaimana ibadahnya Maryam alaihassalam. Saya bacakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama dari ulama Islam di abad yang ke Abdurrahman Al-Auza'i. Beliau adalah ulama Islam di abad ke-1 Hijri, wafat pada tahun 157 Hijriah. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dan seorang tabi'ut tabi'in. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, kenapa saya sebutkan biografinya? Agar kita tahu bahwa ini penafsiran bukan dari orang sembarangan, akan tetapi penafsiran dari orang yang memang generasi salafus saleh. Imam Al-Auza'i berkata, maksud daripada Maryam kunut, ruku' dan sujud adalah rakadat fi mihrabiha raki'atan wa sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'ul asfar fi qadamaiha radhiyallahu anha. Maryam alaihissalam, beliau beribadah di dalam mihrabnya. Mihrab seperti ini, ya, dalam keadaan ruku atau sujud atau berdiri, sampai keluar air kuning dari kedua telapak kakinya. Artinya saking lamanya berdiri sampai keluar air dari kedua telapak kakinya. Subhanallah. Saking lama berdiri sampai keluar air dari telapak kakinya. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pernah punya kajian judulnya Ada Surga di Rumahku. Seorang wanita muslimah bisa menjadi ahli surga walaupun dia cuma di dalam rumah. Walaupun dia cuma dalam rumah. Salah satu amaliyah yang bisa dikerjakan oleh wanita muslimah meskipun dia di dalam rumah tetapi berpotensi mendapatkan surga adalah menjadi ahli salat di dalam rumah. Menjadi ahli salat di dalam rumah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking lamanya berdiri, karena arti kunut itu adalah tulur ruku'i fis salah. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala,
wal qunutu huwa tulur ruku'i fis salah. Kunut adalah ruku yang panjang di dalam sholat. Saking lamanya ruku, maka tidak bergerak kedua telapak kakinya sampai mengeluarkan air. Subhanallah. Nah, ini amaliyah Maryam alaihissalam sehingga beliau menjadi wanita paling mulia sealam semesta sepanjang masa. Lihat lagi perkataan dari Imam Mujahid rahimahullah. Siapa itu Imam Mujahid? Sampai kita nukilkan perkataannya. Beliau adalah seorang tabi'i. Mujahid bin Jabr rahimahullah, wafat pada tahun 121 Hijriah, 104 Hijriah. Beliau seorang tabi'i, ya, dan beliau mengambil banyak ilmu tafsir dari ahli tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga meriwayatkan dari Aisyah, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Intinya beliau adalah seorang tabi'i ahli ilmu. Makanya para ulama mengatakan, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid bin Jabr, maka cukup sudah tafsiran tersebut. Imam Mujahid rahimahullah menceritakan bagaimana Maryam alaihissalam berqunut, ruku dan sujud ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mujahid rahimahullah, kanat Maryam alaihissalam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Adalah Maryam alaihissalam salat yang panjang dengan cara berdiri yang lama sampai kedua tumitnya membengkak. Allahu akbar. Sampai kedua tumitnya membengkak. Nah, ini menunjukkan bagaimana Maryam alaihissalam ahli ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian tafsiran dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Yahya bin Abi Katsir. Baik. Siapa itu Yahya bin Abi Katsir? Sehingga kita nukilkan perkataannya. Yahya bin Abi Katsir adalah seorang tabi'i, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Anas bin Malik, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari berbagai macam para sahabat Nabi. Intinya Yahya bin Abi Katsir seorang tabi'i. Beliau meriwayatkan tentang ibadahnya Maryam. Kata Yahya bin Abi Katsir, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi." Wahai Maryam, sujudlah dan rukuklah dan kunutlah untuk Rabbmu. Maksudnya adalah sajadat. Hatta nazala al-ma'ul asfar fi 'ainaiha. Maryam alaihissalam sujud, saking lamanya sujud keluar air kuning dari kedua matanya, saking lamanya sujud. Naam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Syaudzab. Siapa itu Ibnu Syaudzab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abdullah bin Syaudzab. Beliau adalah termasuk dari ahli hadis.
dan beliau wafat pada tahun 156 Hijriyah. Beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari Imam Ibnu Sirin, berarti beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ibnu Syawjab bercerita, kanat Maryamu alaiha salam taghtasilu fi kulli lailah. Maryam alaihi salam wanita yang sangat menjaga kesucian dirinya, sampai-sampai beliau mandi besar setiap malam agar senantiasa suci dari hadas besar, hadas kecil. Ini yang menunjukkan bahwa Maryam alaihissalam adalah seorang dari ahli ibadah, dan ini teladan dari Maryam alaihissalam yang kedua agar menjadi wanita paling mulia sepanjang masa sealam semesta. Kemudian yang ketiga, termasuk dari teladan mulia dari seorang Maryam sehingga menjadi wanita yang paling mulia sepanjang masa sealam semesta adalah beliau senantiasa beriman kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, surat At-Tahrim ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أحبتي في الله عافاني الله وإياكم. Yang artinya, dan Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya. Nah, ini poin pertama tadi. Ya, menjaga kesuciannya. Ini salah satu amalan teladan dari Maryam. Menjaga kesucian, keperawanan, kemaluan, sehingga tidak dimasuki kecuali dengan cara yang halal. Lalu kami tiupkan ke dalam diri Maryam dari ruh kami, dan Maryam alaihissalam saddaqat bi kalimati rabbiha, mempercayai dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kutubihi, dan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanat minal qanitin, dan beliau termasuk dari wanita yang ahli ibadah. Yang menjadi inti pembicaraan kita di sini adalah beliau sangat mengimani apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun terkadang berat. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan bagi bapak-bapak yang mempunyai anak-anak perempuan, agar mendidik anaknya, istrinya, menjadi wanita-wanita yang sangat mengimani apa yang merupakan syariat Allah, meskipun terlihat sulit bagi seorang wanita muslimah, seperti permasalahan berjilbab di musim panas yang sangat panas, di tempat yang sempit, tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, berkhalwat, atau tidak bercampur dengan para lelaki yang bukan mahram, berikhtilat, atau tidak bertabarruj,
memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, dan kebagusan perhiasan, agar tidak menjadi godaan bagi para lelaki. Maka ini mungkin sulit, berat bagi seorang wanita muslimah. Tetapi itulah teladan dari Maryam alaihissalam, sehingga menjadi wanita paling mulia sepanjang masa sealam semesta, yaitu sangat percaya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Maryam alaihissalam, beliau didatangi oleh Jibril. Kemudian Allah menakdirkan dalam perut Maryam alaihissalam ada anak dan ditiupkan ruh oleh Jibril kepada janin tersebut. Maryam alaihissalam sabar. Kenapa? Karena Maryam alaihissalam percaya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dalam surat Maryam ayat 16 sampai 25. Wadhkur fil kitab Maryam. Ingatlah cerita Maryam di dalam Al-Qur'an atau di dalam kitab Injil. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ketika Maryam alaihissalam keluar ke arah timur, fattakhadat min dunihim hijaban. Maryam alaihissalam keluar dalam keadaan bersembunyi dari keluarganya. Fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami utus kepada Maryam ruh kami, yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril alaihissalam menyerupakan diri menjadi manusia yang sempurna. Qalat, kemudian Maryam alaihissalam berkata, lihat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau jika engkau bertakwa. Ini menunjukkan sifat yang kita sebutkan tadi, teladan yang kita sebutkan tadi dari Maryam alaihissalam, bahwa beliau sangat menjaga kesucian, keperawanan, kemaluan. Makanya beliau berlindung kepada Allah saat berdua-duaan dengan lelaki yang beliau anggap itu adalah lelaki yang sempurna. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, aku hanyalah rasul dari Tuhanmu untuk memberikan kepada engkau anak laki-laki yang suci. Maryam alaihissalam berkata, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki? Tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Kata Jibril alaihissalam, demikianlah, itu sudah ketetapan dari Rabbmu. Allah mengatakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan anak yang engkau kandung itu sebagai tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia, dan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam alaihissalam terima. Ini menunjukkan Maryam alaihissalam sangat percaya kepada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah ingin menjadi wanita yang paling mulia di sisi Allah sepanjang masa, sealam semesta, maka hendaknya dia percaya dan mengimani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah teladan yang pertama. Teladan yang kedua yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Sebelumnya saya ingin menyebutkan bahwasanya tadi saya sebutkan ada semacam nasab dari Maryam. Maryam adalah binti Imran.
Dan ternyata wallahu alam pendapat yang lebih kuat, Imran yang dimaksud di sini bukanlah dari bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Berarti di situ ada dua Imran. Berarti di situ ada dua Imran. Maryam alaihissalam binti Imran. Imran di sini bukan bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Karena antara Imran bapaknya Maryam dengan Imran bapaknya Nabi Musa alaihissalam ini ada sekitar 1800 tahun. Ingat sekali lagi, Maryam binti Imran, Musa bin Imran. Imran ini dua orang yang berbeda. Ya, dua orang yang berbeda. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, al-muradu bi Imran huwa walidu Maryam binti Imran, Ummu Isa ibni Maryam alaihissalam. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam bukan sama dengan bapaknya Musa alaihissalam. Intinya beda antara Maryam binti Imran dengan Musa bin Imran. Imrannya ini dua yang berbeda. Bapaknya Maryam beda dengan bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Di antara mereka berdua sekitar 1800 tahun. Ya, sekitar 1800 tahun. Bapaknya siapa tadi? Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Maka ini melahirkan Musa bin Imran melahirkan nabi yang banyak, seperti Harun, Ilyas, kemudian Yunus, Daud, Sulaiman, kemudian Zakaria, Yahya. Nah, ini adalah dari Musa bin Imran. Musa bin Imran. Baik. Ala kullin, yang jelas itu sebagai pengetahuan kita. Sekarang yang kedua, Khadijah. Apa yang kita bisa ambil dari seorang Khadijah? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw sharabun fahidha hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab." Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, itu Khadijah, dia telah datang dan dia membawa makanan dan juga minuman. Jika dia sampai kepadamu, maka ucapkan kepada Khadijah salam dari aku," yaitu Jibril, "dan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Kemudian berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa beliau akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari qasab." Apa itu qasab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qasab adalah bambu. Qasab adalah bambu. Bambu-bambu seperti ini, qasab, ya. Bambu apa namanya itu? Bambu
tebu, ya, bambu tebu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, terbuat dari bambu qasab, ya, qasab. Nah, tetapi bukan sembarang bambu. Qasab yang dimaksud adalah bambu-bambu yang terbuat dari berlian. La sakhaba fihi wala nasab, yang mana tinggal di dalamnya tidak ada suara gaduh dan tidak ada kesulitan. Tidak ada suara gaduh dan tidak ada kesulitan. Ini keistimewaan Khadijah. Yang pertama, mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla dan Jibril alaihissalam, dan diberikan kabar gembira mendapatkan sebuah rumah yang terbuat dari bambu berlian. Hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak ada kegaduhan. Tidak sulit dan tidak ada kegaduhan. Kemudian keistimewaan Khadijah yang lain adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Khadijah bintu Khuwailid." Yang sempurna dari para laki banyak dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian keistimewaan Khadijah juga bahwa Khadijah dibersihkan dari dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullah liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait." Sesungguhnya Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait. Dan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu keistimewaan Khadijah adalah beliau diberikan salam oleh Allah dan oleh para malaikat, di antaranya Jibril alaihissalam, dijanjikan sebuah rumah di dalam surga yang rumahnya itu rumah berlian. Kemudian yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi amalan Khadijah radhiyallahu anha sehingga beliau menjadi wanita paling mulia sepanjang masa sealam semesta? Disebutkan oleh Imam As-Suhaili. Siapa itu As-Suhaili? Kita lihat biografinya sehingga kita faham betul tentang dari siapa kita mengambil perkataan kita. Imam Abul Qasim As-Suhaili, beliau ulama Islam, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 581 Hijriah. 81 Hijriah. Dan beliau adalah murid dari Imam Ibnul Arabi, kemudian Imam Sulaiman bin Yahya, dan yang lain-lain. Beliau berkata tentang
mengapa Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian, hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh. Ini dua sifat ini yang beliau bicarakan. Tidak gaduh, tidak sulit. Kata beliau, munasabatu nafi hataini sifatain a'nil munaza'ah wa ta'ab annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat khadijatu taw'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'abin fi dhalik bal azalat anhu kulli nasab wa anasathu min kulli wahsyah wa hawwanat alaihi kulli ka'asir fanasab an yakuna manziluha alladhi basyaraha bihi rabbuha bisifah al-muqabilah li fi'liha. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Mengapa Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian, yang hidup di dalamnya tidak gaduh? Karena ketika Khadijah radhiyallahu anha diajak oleh Rasulullah, didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam agama Islam, Khadijah langsung menerimanya. Khadijah tidak banyak menolak. Khadijah tidak sulit untuk didakwahi. Maka ini pelajaran dan teladan dari seorang wanita muslimah, Khadijah binti Khuwailid, kepada ibu-ibu sekalian. Apa itu? Yaitu Khadijah alaihissalam, beliau tidak pernah gaduh mengangkat suara di hadapan suaminya. Ada surga di dalam rumah bagi seorang wanita muslimah. Kapan itu? Apabila dia tidak pernah membuat gaduh di hadapan suaminya, tidak pernah membuat suaminya marah, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Yang kedua, amalannya adalah tidak pernah menyulitkan suaminya, baik itu dalam perihal permintaan-permintaan ataupun yang selainnya. Tidak pernah sulit menyulitkan suaminya dalam permintaan-permintaannya. Maka contohlah Khadijah radhiyallahu anha. Sebab yang ketiga, mengapa, atau teladan yang ketiga, mengapa Khadijah menjadi wanita paling mulia sealam semesta sepanjang masa, diberi salam oleh Allah dan oleh Jibril alaihissalam, dijamin masuk surga, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang merupakan ahli sedekah dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahli sedekah, ya. Beliau yang menopang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menopang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan yang selanjutnya dari Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan teladan bagi wanita muslimah sehingga menjadi wanita paling mulia di sisi Allah sepanjang masa, sealam semesta, bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat tenggang rasa kepada suaminya. Sangat tenggang rasa kepada suaminya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari,
tenggang rasa itu apa maksudnya Ibu? Tenggang rasa itu maksudnya adalah apabila suami sedang sedih, maka istri ikut sedih bersama suami. Apabila suami sedang gembira, maka istri ikut gembira bersama suami. Apabila suami sedang sakit, maka istri ikut sakit, merasakan rasa sakit yang diderita oleh sang istri, ya, oleh sang suami. Nah, inilah salah satu amalan Khadijah. Dari mana itu kita bisa ambil pelajarannya? Dari riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali datang wahyu, beliau mendapatkan wahyu dari mimpi yang baik. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW disukakan kepada beliau untuk berdiam diri di Gua Hira, di Jabal Nur. Lalu suatu saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Kemudian turunlah surat Al-Alaq sebagai ayat Al-Quran yang pertama kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan yarjufu fuaduh. Beliau perasaannya khawatir, badannya gemetar. Kenapa khawatir? Kenapa gemetar? Padahal baru ketemu Jibril alaihissalam. Karena beliau khawatir itu adalah syaitan yang mengganggu beliau. Kemudian beliau datang, masuk ke dalam rumahnya Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha, dan beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Gemetar beliau. Kemudian Khadijah, lihat, beliau tenggang rasa. Tenggang rasa kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak kaget, khawatir, tidak. Kemudian beliau selimuti dengan baik Rasulullah SAW sampai hilang perasaan khawatirnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku khawatir terhadap diriku. Jangan-jangan yang tadi datang bukan Jibril alaihissalam. Nah, disinilah Khadijah datang, tenggang rasa kepada Rasulullah SAW. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak menghinakanmu selamanya. Nah, ini tenggang rasanya Khadijah kepada suami. Ingin menjadi wanita paling mulia di sisi Allah sepanjang masa sealam semesta seperti Khadijah, bertenggang rasalah kepada suami. Perhatikan perasaan suami, perhatikan keadaan suami, ya, jangan mau enaknya sendiri. Lihat Khadijah, demi Allah, sekali-kali tidak. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqril dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Lihat, Khadijah kemudian memuliakan suaminya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suami. Engkau tidak akan dihinakan oleh Allah karena engkau menyambung hubungan rahim. Engkau tahmilul kalla, engkau menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberikan makanan, minuman, pakaian kepada orang yang tidak punya. Memuliakan tamu dan menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ini pelajaran menarik dari Khadijah. Kenapa beliau menjadi wanita paling mulia di sisi Allah sepanjang masa sealam semesta? Karena beliau menghargai suami. Sifat-sifat baik suami beliau sebutkan, ya, beliau sebutkan. Di samping beliau adalah
seorang yang sangat tenggang rasa kepada suami. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang Khadijah radhiyallahu anha, siapa yang lebih utama antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha? Wallahu a'lam. Pendapat yang dikuatkan bahwa masing-masing memiliki keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Khadijah yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari seluruh manusia. Yang kedua, Khadijah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang lain. Aisyah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling berilmu sepanjang sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita paling berilmu. Maka pendapat yang lebih kuat antara Khadijah dengan Aisyah, mana yang lebih utama? Setiap dari keduanya memiliki keutamaan, keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Baik. Sekarang habis waktu kita. Sudah baru 2 ya. Kita berapa? 3. Baik. Dalam 3 menit ini saya sebutkan 3 keistimewaan dari 3 orang tersisa. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan keistimewaan, salah satu dari keistimewaan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malu yang dimiliki Fatimah radhiyallahu anha. Bahwa Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Inni astaqbihu ma yasna'u bin nisa yutrahu 'ala al-mar'ah al-thawba fayasifuha." Wahai Asma, aku membenci kalau ada jenazah perempuan kemudian diletakkan kain di atasnya, karena kain tersebut akan membentuk tubuh perempuan, akan membentuk tubuh perempuan. Ini kalau ada jenazah wanita diletakkan kain di atasnya, maka akan terbentuk tubuhnya. Ini adalah dibenci oleh Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya melihat wanita-wanita zaman sekarang? Itu dalam keadaan mati saja wanitanya, maka Fatimah benci perempuan nampak bagian-bagian tubuhnya. Maka salah satu sifat yang teladan diambil dari seorang Fatimah, sangat menjaga kemaluannya. Sifat malunya dijaga, bukan kemaluan, sifat malunya yang disebut di dalam bahasa Arab al-hishmah, sifat malu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya solusinya bagaimana? Kalau ada seorang wanita muslimah yang meninggal, maka solusinya adalah diletakkan kain juga, tapi setelahnya ditutupi dengan daun-daun dari pelepah kurma, sehingga tidak terlihat bentuk tubuh seorang wanita muslimah. Ini sifat hishmah, sifat malu, warisan dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sifat yang lain
yang dimiliki oleh Fatimah binti Muhammad adalah, sehingga menjadi suri tauladan, beliau sangat menjaga amanah kesucian dari suaminya. Beliau tidak membiarkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'zan fi baiti illa bi izni zawjiha. Seorang istri yang baik adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suami kecuali dengan izin suami. Nah, ceritanya bagaimana? Dalam keadaan sakit keras, dan ini sudah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah wanita pertama yang akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematiannya. 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wafatlah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin punya permasalahan dengan Fatimah ketika beliau masih hidup, masih sehat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin bertemu, minta halal dan ridha dari Fatimah. Memang ada sedikit pertentangan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah. Minta halal, minta ridha. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai suami berkata kepada Fatimah, Abu Bakar As-Siddiq telah datang dan ingin meminta bertemu dengan engkau, ingin meminta halal dan ridha. Apakah engkau izinkan wahai istriku Fatimah? Kemudian sang Fatimah radhiyallahu anha berkata, ata'dzanu lahu? Apakah engkau mengizinkan untuk Abu Bakar As-Siddiq menemui aku? Jika engkau izinkan, maka aku akan izinkan. Imam Az-Zahabi mengomentari riwayat ini dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Ini adalah keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dengan begitu beliau menjadi wanita paling mulia sepanjang masa, sepanjang semesta alam semesta. Wanita yang keempat, Asiyah imra'atu Fir'aun. Apa yang menyebabkan Asiyah menjadi wanita paling mulia di sisi Allah sepanjang masa sealam semesta? Salah satunya adalah kokoh akidah yang dimiliki oleh Asiyah, istri Fir'aun. Beliau disiksa oleh Fir'aun agar menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan, tetapi beliau kokoh akidahnya. Bahkan disebutkan beliau disalib, kemudian didatangkan pada waktu itu ular-ular untuk mematuki beliau. Besoknya Fir'aun datang agar Asiyah beriman kepada Fir'aun. Tetapi apa kata Asiyah? Kalla Rabbi wa rabbuka Allah wa rabbuka ya Fir'aun Allah. Tidak. Tetap aku berkeyakinan bahwa Rabbku dan Rabbmu wahai Fir'aun adalah Allah. Disebutkan juga dalam kitab-kitab tafsir bahwa Asiyah dilempar dari atas gunung ke bawah. Kemudian dibawa ke atas gunung, lalu ditanya lagi, masihkah engkau beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Fir'aun? Maka Asiyah berkata, Rabbi wa rabbuka Allah ya Fir'aun. Rabbku dan Rabbmu wahai Fir'aun adalah Allah. Kemudian Asiyah diperlihatkan rumahnya di dalam surga sebelum dia dilempar. Kemudian dia tersenyum. Kata Fir'aun, ini orang gila. Akhirnya dilemparkan dalam keadaan kemudian mati dalam keadaan kokoh akidah tauhidnya. Ini penyebab Asiyah binti istri Fir'aun termasuk daripada
wanita paling mulia sepanjang masa sealam semesta. Yang terakhir adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa keistimewaan Aisyah sehingga beliau menjadi wanita yang paling mulia sepanjang masa sealam semesta? Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha ahli ibadah. Beliau senantiasa berpuasa, dan Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 18 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 58. Berarti berapa tahun? Menjanda. Wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur Aisyah 18 tahun. Wafatnya Aisyah radhiyallahu anha ketika 58 Hijriah. Berarti berapa? 40 tahun menjanda. Karena tidak boleh kita menikahi istri Nabi. Maka akhirnya beliau menjanda dari mulai muda, belasan, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an menjanda. Ini ujian tersendiri dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Makanya beliau banyak berpuasa. Beliau banyak berpuasa. Ini salah satu amalan dari Aisyah yang menyebabkan beliau menjadi wanita paling afdal dari seluruh wanita. Kemudian yang kedua adalah beliau ahli ilmu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan lam yakun fil umam mithlu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha wa fasahatiha wa aqliha. Tidak pernah ada seorang wanita di umat-umat sebelum kita seperti Aisyah dalam hafalan beliau, luasnya ilmu beliau, kefasihan bahasa beliau, cerdasnya akal beliau. Ini perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dikatakan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq wa la a'lamu fi ummati Muhammadin bal wala fi nisa mutlaqan imra'atan a'lam minha. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita paling paham agama, paling pintar tentang agama secara mutlak di antara para wanita seluruhnya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, aku tidak mengenal ada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di seluruh wanita secara mutlak, baik umat Nabi atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang lebih berilmu dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Amalan yang ketiga yang membuat Aisyah radhiyallahu anha adalah paling mulia di sisi Allah. Kemudian sepanjang masa sealam semesta adalah beliau sabar saat menghadapi musibah. Dengan dituduhnya, difitnahkannya beliau berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau ahli sabar saat menghadapi fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya turun ayat yang mengabarkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarr lakum la tahsabuhu khairul lakum bal huwa syarr lakum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang datang dengan kabar dusta, orang munafik menyebarkan kabar dusta tentang Aisyah, bahwa beliau
bersetubuh dengan Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Beliau selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal as-Sulami. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kalian wahai kaum muslimin menganggap berita bohong dari orang-orang munafik itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi berita buruk yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini merupakan dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau dilepaskan tuduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari segala macam tuduhan. Dan yang paling menarik dari Aisyah, sabar menghadapi fitnah. Sabar menghadapi ujian fitnah. Nah, inilah 5 wanita mulia yang merupakan teladan bagi wanita muslimah radhiyallahu anha, sehingga kita bisa menjadi wanita yang paling mulia sepanjang sejarah di alam semesta ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.